Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Oncas Kitchen. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi bagaimana cara buat cemilan enak, kenyal, dan benar-benar luar biasa rasanya, yaitu bolu karamel atau bolu sarang semut. Bisa dibayangkan nih, seperti apa rasa dan bentuknya, yang pasti enak dan unik. Untuk teman-teman yang baru mau coba bikin bolu karamel sarang semut ini, tenang saja, karena caranya gampang dan bahannya mudah didapat. Oh iya, lihat nih, teksturnya lembut, empuk, kenyal-kenyal seperti ini loh. Nah, di sini kan ada dua loyang nih, karena aku pakai dua alat untuk memanggang bolu karamel sarang semut ini. Ini dia, aku pakai oven listrik dan panci serbaguna. Mau tahu hasil keduanya? Dan mau tahu bagaimana bahan dan cara bikin bolu karamelnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama kita siapkan bahannya ya. 400 ml air, 400 gram gula pasir, 4 butir telur, 100 gram margarin, 120 gram tepung tapioka, 120 gram tepung terigu, 150 gram susu kental manis, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian kita masukkan gula pasir ke dalam wajan. Kita masak agar menjadi karamel nantinya. Masak dengan api kecil saja ya. Nah, ketika seperti ini, goyang-goyang saja, jangan diaduk dulu ya. Cukup digoyang-goyangkan saja. Sambil menunggu gulanya meleleh, kita rebus dulu 400 ml air. Nah, ini dia, sudah setengahnya meleleh, kita aduk-aduk. Aduk-aduk terus sampai merata menjadi karamel. Sampai gulanya larut semua ya, sampai meleleh semua. Seperti ini. Kemudian kita masukkan air yang sudah kita didihkan tadi. Hati-hati, ini karena nyiprat ya, panas juga. Pelan-pelan saja menuangkan air panasnya ke dalam karamel gulanya. Kita tuang semua sambil diaduk-aduk. Aduk-aduk terus sampai karamelnya menyatu dengan airnya, larut semua dengan airnya. Ya, ini sudah mulai larut dengan airnya, sudah mulai menyatu. Sambil dimasak hingga mendidih. Ini sudah mendidih, tak apa-apa, kita matikan kompornya karena nanti gulanya akan larut sendiri. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Sekarang siapkan margarin, kita lelehkan margarinnya seperti biasa, seperti ini di tim caranya ya. Margarin hingga meleleh, kemudian kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita siapkan loyang. Aku pakai loyang tulban ukuran 20 cm. Olesi dengan margarin tipis-tipis dan taburi dengan tepung terigu seperti ini. Ratakan hingga rata seperti ini ya. Kemudian aku panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit. Di wadah yang lain kita siapkan telur, 4 butir telur. Seperti ini. Kemudian kita kocok-kocok menggunakan whisk. Kocok-kocok terus hingga merata. Hingga seperti ini. Kemudian kita tambahkan susu kental manisnya. Tambahkan semuanya. Kemudian kita kocok kembali menggunakan whisk. Jadi tidak perlu mixer ya teman-teman, ini cukup tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan tepung terigu sambil diayak. Aduk-aduk sehingga tercampur rata menjadi adonan seperti ini. Baru masukkan tepung tapiokanya sambil diayak juga berbarengan dengan baking powder dan soda kuenya ya. Ayak lagi agar tidak ada tepung yang menggerindil, agar tersaring. Kemudian kita aduk-aduk lagi adonannya sehingga tercampur rata.
Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan cairan karamelnya. Masukkan setengah dulu, kemudian kita aduk agar tercampur rata dengan adonan tepung tadi. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan lagi sisa cairan karamel yang tadi. Masukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Dan yang terakhir kita masukkan lelehan margarin. Sambil diaduk-aduk seperti ini. Agar semua bahan adonan baru karamelnya menyatu seperti ini. Teksturnya licin seperti ini, mengkilat ya. Sekarang kita masukkan adonannya sambil disaring ya. Ke dalam loyang kita masukkan semuanya. Teksturnya memang cair seperti ini ya teman-teman ya. Teksturnya agak cair ya untuk adonan baru karamel sarang semut ini. Ini sudah dituang semua. Kemudian kita langsung masukkan saja ke dalam oven. Aku pakai rak tengah dengan suhu 175 derajat, api atas bawah selama 30 menit atau 1 jam ya. Emang agak lama nih teman-teman manggangnya. Nah, ini untuk yang adonan yang kedua, aku akan menggunakan panci serbaguna ya. Ini untuk bahan dan caranya sama seperti adonan yang pertama tadi. Seperti ini. Ini sudah aku panaskan juga panci serbagunanya. Setelah panas kita masukkan adonannya, hati-hati ya karena pancinya panas sekali. Kemudian kita tutup panci serbagunanya dan masak selama 45 menit dengan api kecil sedang. Ini bolu dalam ovennya sudah matang, kita keluarkan. Ya seperti ini permukaannya. Kita dinginkan dahulu. Sekarang untuk yang dalam panci serbaguna ini juga sudah matang. Cantik sekali bentuknya. Kita tes tusuk terlebih dahulu. Ini sudah matang. Kemudian kita angkat. Hati-hati mengangkatnya. Jangan sampai tangan kita kena pancinya. Kemudian kita dinginkan. Ini dia, lihat teman-teman perbandingannya antara dipanggang dengan panci serbaguna dan pakai oven listrik. Ini yang pakai oven listrik kita akan coba keluarkan. Ini sudah dingin ya. Kita sisir dahulu sisi-sisinya agar mudah dikeluarkan dari loyang. Kita balik, kita lihat bawahnya. Itu dia. Ini bukan gosong ya teman-teman ya, ini karamelnya mengendap di bawah. Hasilnya seperti ini, cantik. Kemudian kita balikan kembali. Nah, ini dia. Warnanya lebih coklat dari yang pakai panci serbaguna. Mungkin yang pakai oven tuh melelehkan karamelnya terlalu lama, jadi agak kecoklatan. Namun tidak gosong ya. Ini yang pakai panci serbaguna. Hasilnya lebih cantik menurut saya. Kemudian kita balikan lagi. Ini sebelum saya punya oven listrik, saya lebih suka memanggang bolu dengan panci serbaguna karena hasilnya tidak jauh beda dengan oven listrik dan waktu manggangnya pun lebih cepat. Ini kita potong-potong, kita lihat dalamnya seperti apa ya hasilnya.
Tapi dari luar ini empuk banget, kenyal. Kita lihat dalamnya cukup bersarang seperti ini ya. Lihat tuh, kenyal, lembut, teksturnya juga halus dan bersarang tentunya ya. Kemudian untuk yang pakai panci serbaguna, teksturnya juga lebih kenyal dan lebih mengembang sepertinya ya. Dalamnya sama, ada bersarangnya juga dan kenyal seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasil keduanya ya. Selesai sudah untuk resep di video kali ini, semoga bermanfaat dan thanks for watching.